Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, adik mahasiswa, mahasiswi, kita ketemu kembali. Sekarang kita masuk ke chapter 5 tentang some discrete probability distribution. Ya, chapter ini meskipun di bukunya tidak begitu panjang, tapi perlu pemikiran dan diskusi yang cukup panjang, sehingga saya mencoba untuk membaginya dalam beberapa video supaya videonya tidak terlalu panjang dan membosankan. Jadi dalam video yang pertama ini, kita untuk chapter 5 ya, kita akan mendiskusikan tentang Bernoulli proses, ya, di mana Bernoulli proses itu akan atau menjadi dasar tentang binomial distribution. Dan kemudian kita akan mendiskusikan juga jika prosesnya itu bukan hanya dua kejadian, kemungkinan kejadian, tapi ada beberapa kemungkinan kejadian dalam suatu trial, maka akan muncul yang kita sebut sebagai multinomial experiment and distribution. Jadi tiga topik ini akan kita diskusikan dalam video ini. Kita lanjut. Kita mulai dengan introduction dan motivation tentang chapter 5 ini ya. Jadi di chapter 2, 3 dan 4 kita sudah mendiskusikan tentang ide-ide bagaimana tentang discrete probability distribution or functions, juga kita sandingkan dengan continuous ya, continuous probability distribution or function. Jadi kita sudah punya ide bagaimana discrete probability distribution itu terjadi ya, umumnya didukung atau disupport oleh trial yang hasilnya adalah discrete ya, bukan sesuatu yang continuous tapi yang sesuatu yang discrete. Nah, secara keseluruhan yang akan kita diskusikan dalam the whole chapter 5 ini, yaitu kita akan bicara tentang binomial multinomial distribution. Ya, yang pertama, ini akan kita diskusikan dalam video ini. Kemudian hypergeometric distribution, kemudian ada negatif binomial dan n-geometric distribution, dan yang terakhir adalah Poisson distribution and Poisson process. Ya, dan kita di sini tentunya akan mendiskusikan juga hubungan di antara paling tidak keempat discrete probability distribution types yang kita sebutkan ini ya. Nah, kita akan bicara dalam video ini hanya satu topik aja, yaitu tentang binomial multinomial distribution ya. Nah, kita mulai di sini. Untuk discrete biasanya kita mulai dengan sesuatu yang discrete. Anda tahu yang namanya discrete itu seperti apa. Bisa 1, 0, bisa 1, 2, 3, bisa. Yang penting dia tidak merupakan sesuatu yang continuous, tapi sesuatu yang benar-benar integer. Ya. Contohnya di sini, karena kita berbicara nantinya tentang binomial, kita didasari oleh suatu trial atau suatu eksperimen, di mana eksperimen itu nantinya akan diulangi beberapa eksperimen, dan itu akan menghasilkan suatu nilai yang kita sebut sebagai discrete random value ya. Nah, setiap eksperimen yang dilakukan atau trial proses yang dilakukan itu basisnya adalah, karena binomial adalah 0 dan 1, on off, sukses failure, sembuh tidak sembuh, defektif non-defektif, dan selanjutnya. Jadi hanya ada dua nilai yang dimungkinkan dalam suatu trial atau suatu eksperimen. Sedangkan nilai yang kita kumpulkan nanti dari beberapa eksperimen kita gabungkan, itu adalah suatu nilai yang kita sebut sebagai discrete random variable. Ya. Nah, proses seperti ini, ya, yang isinya hanya on-off, kemudian kita kumpulkan dalam beberapa pengukuran sebagai suatu suatu reference ya, suatu yang kepastian, misalnya n kali itu ya. Ini kita sebut sebagai Bernoulli proses ya. Jadi kalau kita misalnya
kita punya kartu apa namanya, kartu remi ya, kartu apa namanya itu kan ada 52, kalau jokernya kita buang ada 52 kartu ya. Kita bisa menyebut kartu itu isinya hanya merah dan putih, bisa aja kan. Kalau kita ingin menganggap prosesnya nanti adalah proses berbasis kepada Bernoulli proses. Jadi kita hanya apapun kartunya, kalau dia hitam maka hanya kita anggap dia hitam, meskipun dia nilainya bisa 10, bisa 9, bisa Jack, bisa King ya. Kita anggap kalau itu hitam ya hitam. Begitu juga yang merah. Jadi hanya red and black dalam kartu itu. Kemudian koin misalnya, kalau kita flip koin hanya dua kemungkinan, head and tail. Kalau gambar uang kita itu adalah rupiah, gambar angkanya 500 perak, belakangnya adalah gambar burung ya. Atau kalau kita memeriksa suatu produk dari manufacturer, yang bisa kita lihat adalah non-defektif atau defektif ya. Ini yang kita sebut sebagai, nantinya kalau beberapa kali eksperimen kita akan mendapatkan misalnya n kali eksperimen, maka kita sebut itu adalah apa namanya, discrete random variable ya, yang berbasis kepada Bernoulli proses. Jadi sebelum kita mulai, kita mendiskusikan dulu apa itu Bernoulli proses ya. Jadi harus memiliki kurang lebih sekian ini. Ada 4 persyaratan. Jadi eksperimennya adalah repeated trials ya. Misalnya kita punya apa namanya? Kita ingin melakukan dalam 3 kali eksperimen, dalam 3 kali eksperimen kita melakukan flipping ya. Kita melakukan flipping coin misalnya. Maka kita akan mengumpulkan, mungkin kita dapatkan head, mungkin tail lagi. Nah, itu yang kita kumpulkan. Jadi, setiap eksperimennya, sewaktu kita flip, itu kita sebut sebagai eksperimen atau sebagai trials. Ya. Sedangkan 3 itu adalah N, atau namanya jumlah dari eksperimen yang untuk menentukan random value variables. Ya. Nah, apa itu repeated? Repeated itu maksudnya ada koin, kita flip, kita lihat nilainya apa, head misalnya, kemudian koin tersebut kita ambil lagi, kita flipkan lagi. Misalnya dapat tail, dan itu ketiga kalinya dapat tail lagi. Jadi head, tail, tail. Ya. Ketiga eksperimen itu, kalau Anda lihat, itu adalah bebas dari masing-masing, atau namanya independent each other. Jadi eksperimen pertama tidak berpengaruh terhadap eksperimen kedua dan tidak berpengaruh terhadap eksperimen ketiga. Ya. Ini yang saya meloncat dari 1 kemudian langsung ke 4. The repeated trials are independent. Ya. Seperti juga kalau Anda mengambil kartu dari sekumpulan itu, kalau kita menyebut kartu itu hanya isinya hitam dan merah, maka sewaktu kita pertama ambil, kartu tersebut adalah apa? Hitam misalnya. Kita balikkan lagi, kita kocok lagi, kita ambil lagi, kita ambil misalnya, oh kita dapat merah. Ya. Nah, kejadian yang pertama, eksperimen pertama, dan eksperimen kedua, dan eksperimen ketiga nantinya, itu bisa kita katakan kalau kita selalu mengembalikan, ya, kita sebut sebagai independent each other, karena yang pertama dan kedua dan ketiga tidak saling berhubungan. Ya. Dan kemudian setiap trial ini, kita melihat nomor 2, itu klasifikasinya hanya 0 dan 1. Sukses atau failure, atau sembuh, kalau dalam kedokteran sembuh atau tidak sembuh. Atau kalau produk itu, apa namanya, defektif atau non-defektif, ya, rusak atau tidak rusak, dan selanjutnya. Nah, kemudian setiap kejadian itu, karena hanya ada 2 kejadian, maka
ada dua kemungkinan kejadian, maka ada probability dari kedua kejadian tersebut. Bisa sama, bisa tidak sama. Misalnya satunya P, ya. Satunya lagi pasti 1 minus P. Ya. Itu yang perlu kita pahami dengan apa yang kita sebut sebagai Bernoulli proses. Harus berisi keempat persyaratan ini. Nah, contohnya begini, kita diminta untuk melihat secara random ya, ada suatu produk, jumlahnya cukup banyak, saya nggak usah menyebutkan, kemudian kita ambil sedikit saja yang akan kita observasi. Jadi kita punya ini begini, setiap kita melakukan eksperimen dari jumlah yang banyak itu, ya, dari produk yang banyak itu, kita ambil, kita catat, dia bagus, defektif, atau tidak defektif. Kita kembalikan lagi, kita kocok lagi, ambil lagi, defektif or not defektif. Ya, kita ambil lagi, dan seterusnya. Dan itu yang kita catat. Artinya apa? Sewaktu kita melakukan eksperimen pertama, dan kemudian eksperimen kedua ini tidak dipengaruhi oleh eksperimen pertama. Jadi bisa saja kalau jumlahnya cukup banyak, misalnya 1 juta produk, misalnya, kemudian kita ambil 1, kita ambil sekaligus 3, itu mungkin akan sama dengan kalau kita ngambil 1, kita kembalikan lagi, 1 lagi, kita kembalikan lagi, 1 lagi. Ya, kemudian kita lihat kombinasinya. Itu akan sama jika jumlah dari keseluruhan populasinya cukup besar. Cuma kalau populasinya sedikit, maka tidak bisa seperti itu ya. Jadi kalau yang namanya independen tetap harus ada replacement supaya kita bisa memastikan bahwa eksperimen kedua itu memiliki probabilitas yang memiliki kondisi yang sama, independensi yang sama terhadap yang pertama maupun yang ketiga, ya. Jadi tidak ada hubungannya antara eksperimen pertama, kedua, dan ketiga. Nah, jika kita mengumpulkan dari eksperimen tadi, trial tadi, kita kumpulkan, kita jadikan suatu kelompok, ada 3 yang kita anggap sebagai value, random value nantinya, kita akan bisa membentuk di situ. Ada kemungkinan kan, karena hanya 2 kemungkinan setiap trialnya, N atau D, non-defektif atau defektif. Maka kemungkinannya kan ini ya, non semua, non-defektif semua. Di sini ada non-defektif, ada defektifnya, ada non-defektifnya. Jadi ada dari ketiga yang kita ambil tadi dalam eksperimen itu hanya 1. Dan seterusnya, saya tidak perlu menyebutkan ini. Ya, sehingga Anda lihat di sini dengan susunan yang berbeda, ya. Sebenarnya nilainya kita sebut sama. Kalau kita menganggap nilai itu berdasarkan jumlah dari defektif yang didapatkan dari ketiga poin tadi, ketiga trials tadi, maka N ini kita anggap value, random value-nya adalah 1. NND juga 1. Dan sama ya. Jadi kombinasinya mungkin berbeda, tapi mereka mengalami ini yang berbeda susunannya, tapi nilainya adalah sama. Seperti ini juga. Ya. Jadi kalau kita dapatkan defektif semua, maka kita anggap ini ada 3. Nah, kita akan mendapatkan dari outcome ini, ya, ketiganya itu menghasilkan outcome dari eksperimen, kombinasi eksperimen. Kita akan mendapatkan nilai, ya, definisi namanya discrete random value, ya, yang kita sebut sebagai X. Ya, jadi di sini ada 0, 1, 2, dan 3. Nah, sekarang tentunya kita akan dari masing-masing ini, ya,
kita kemudian, ini kan permutasi ya, dan ini adalah kombinasi ya, kombinasinya. Sekarang kita akan coba mengevaluasi jika apa namanya, secara statistik itu dari produksi itu seperempatnya adalah defektif, maka probabilitas bahwa kita mendapatkan kombinasi NDN itu, makanya kita berarti apa? Kita akan, karena ketiganya ini dalam satu outcome ini, ketiganya ini saling independen, maka probabilitas dari ketiga trial tadi ya itu bisa kita kalikan. Ingat ya, di chapter 2, 3, 4 kita sudah mendiskusikan itu, sehingga apa? Kita tahu bahwa probabilitas non-defektif itu adalah 75% atau 3/4 ya. Ini kan 1 dikurangi 25% kan 3/4 ya. Defektif adalah 1/4. Non-defektif di sini adalah 3/4. Jadi kalau kita kalikan, kita akan dapat 9/64. Probabilitas untuk mendapatkan susunan non-defektif, defektif, dan non-defektif adalah 9/64. Tetapi probabilitas dari nilai 1, karena ini akan nilainya akan sama semua ini, maka kita kalikan 3 nantinya. Ya, berarti 27/64 seperti yang terlihat di sini. Nah, begitu juga yang apa? Yang ke 0 ya. Kalau kita NNN apa? NNN itu probabilitasnya apa? 3/4, 3/4 kali 3/4 ya. Adalah 27/64. Tetapi kemungkinan kombinasi yang ada di sini, dari sekian kombinasi yang dimungkinkan, dia hanya ada satu kombinasi. Sehingga apa? 27/64 itu hanya dikalikan 1. Ya, kita dapatkan di sini. Probabilitas mendapatkan nilai 0. Ya. Kalau 2, kita lihat di sini. NDD itu berapa? Ya, N-nya itu 3/4, ini 1/4. Jadi 3/64. Tapi ada 3 kemungkinan yang akan didapatkan. Jadi 3 kali 3/64, maka 9/64 seperti di sini. Nah, begitu juga yang nomor sini. Ya. Nah, akan terjadi suatu distribusi di sini. Di sini kita sebut sebagai, yang di atas ini adalah tadi discrete random value, atau di sini nantinya kita sebut sebagai binomial random variable X ya. Sedangkan bawahnya adalah binomial probability distribution function. Oke. Kita lanjut. Nah, kita coba amati. Berapa probability X itu sama dengan 2. Ya. Atau sama dengan di P itu biasanya untuk kumulatif ya. Karena kita diminta kumulatif hanya di titik itu aja. X sama dengan 2, maka kita bisa menyebutnya juga F. Jadi ini yang probability distribusinya yang ini. Nah, ini dilambangkan dengan suatu apa namanya? Rumusan ya. B singkatan dari binomial. 2 di sini adalah nilai dari yang akan kita observasi ini. Berapa nilai probabilitasnya. Sedangkan 3 itu adalah jumlah trials-nya untuk mendapatkan nilai-nilai tadi, random variable tadi, ya 3. Sedangkan 1/4 ini adalah probabilitas untuk mendapatkan setiap defektif. Ya. Nah, kita tahu tadi kita dapatkan nilainya di depan sini ya. Nilainya adalah ini kan 9/64. Nah, tentunya kalau kita menghitung dengan cara seperti ini tadi, kita akan ruwet ya.
Oke, akan ruwet. Kita butuh suatu general derivation atau uraian rumus bagaimana kita supaya mendapatkan yang mudah ya. Sekarang coba kita lihat, kita ulangin lagi persamaan ini. B X, di mana X itu adalah random variable yang kita cari probability distribusinya ya di suatu nilai X yang kita observasi. Kemudian N itu adalah jumlah trials-nya di dalam mendefinisikan si random variable tadi. Dan P adalah probabilitas untuk mendapatkan value dari si random variable tadi. Ya kan? Kalau tadi random variabelnya yang kita sebut value adalah D. D itu kita nilai adalah 1, probabilitasnya adalah 1/4 di sini. Nah, begitu juga di sini. Ya. Jadi P ini adalah probabilitas dari value setiap trials-nya. Nah, kalau kita kembali lagi ke depan tadi, misalnya nilai 2 ya. Nilai 2 itu tersusun ada berapa kemungkinan sih di sini? Di sini ada 3 kemungkinan ya. Ya. Jadi 3 terhadap 2 ya. Kalau kombinasi 3 2 gitu ya. Jadi kita bisa nulis di sini kalau jumlah trials dalam menentukan value ini adalah N, kita tulis di sini kan. Sedangkan X itu adalah value ya dari outcomes yang kita dapatkan dari N kali trials. Jadi kalau kita punya di sini 3 ya, ini ya 3, di sini adalah nilai yang kita inginkan adalah 2. Nah, baru setelah itu kita akan mendapatkan nilai di sini jumlah kombinasi yang dimungkinkan dari susunan Anda punya 3 eksperimen dengan 2 nilai yang dimungkinkan di situ. Ya, jadi Anda akan dapatkan kombinasi ini. Jadi N faktorial dibagi oleh X faktorial terus dibagi lagi oleh N minus X faktorial ya. Nah, kemudian dikalikan apa? Ya, pasti probabilitas dari ini kan. Kejadian P-nya pangkat X pasti. Ya. Karena akan ada X number yang probabilitasnya adalah P ya. Sedangkan Q-nya adalah perpangkat N minus X. Jadi kita dengan mudah akan mendapatkan kalau misalnya kita kembali ke value yang di sini, maka kita akan mendapatkan N-nya 3, X-nya 2, maka kita akan mendapatkan 3 faktorial, 6 dibagi berapa? 2 faktorial. Ya. Betul kan? 3 berarti dibagi 1 faktorial. Betul kan? Karena N minus X itu sama dengan 1. Jadi Anda akan dapat 3 di sini. Nilai ini 3 kombinasi ini seperti yang diwujudkan di sini. 3 kan 1, 2, 3 di sini. Ini adalah jumlahnya 3. Ini diwujudkan dalam rumusan ini. Kemudian tentunya kan kita tahu bahwa dalam itu jumlah X itu adalah jumlah P-nya yang mempunyai probabilitas kejadian P kan ya. Maka P pangkat X dan di situ juga ada probabilitas namanya Q. Ya. Di mana Q itu adalah 1 minus P. Ya, pangkatnya N minus X. Jadi kalau kita masukkan nanti kita akan mendapatkan nilai ini. Coba kita masukkan. Ini 3, P pangkat X itu berapa? P pangkat X seperempat pangkat pangkat 3, berarti 1/64 di sini. Ya. Sedangkan Q berapa? Q itu sama dengan 3/4. Ya. 3/4 pangkat berapa? Pangkat 1 kan ya. Pangkat 1.
sorry, 3/4 pangkat 1 di sini 1/4 pangkat 2 tadi ini 1/16, di sini 3/4 dikalikan 3. Jadi kita dapatkan nanti adalah 9/64. Nah, ini yang saya sebut ini adalah rumusan untuk binomial distribution. Lanjut. Nah, kita perlu tahu kenapa dinamakan binomial, ya. Kita tahu di sini ini dari hal lain ya. Kalau kita punya Q plus P ya, P dan P plus Q itu sama dengan 1 pangkat N ini sebenarnya bisa kita pecahkan dalam bentuk seperti ini sebenarnya. Ya. Dalam bentuk yang namanya ya nanti kita sebut sebagai binomial ini. Jadi Q plus P pangkat N ya itu bisa kita nyatakan dalam bentuk susunan seperti ini ya. Nilai-nilai di sini ini ya ini merupakan apa? Merupakan koefisien ya perkalian P dan Q ya, pangkat P dan Q di sini. Anda lihat di sini susunannya seperti ini. Ini yang kita sebut sebagai apa namanya? Binomial expansion dari ini. Jadi kita lihat semuanya apa? Semua probabilitas. Ini kalau kita anggap ini nilainya 1 ya. Q plus P itu nilainya 1, pangkat N nilainya tetap 1. Dan kita anggap bahwa total dari probabilitas itu nilainya adalah 1. Nah, sekarang kita lihat di sini, pasti ini juga semuanya adalah 1. Jadi ini kita anggap ini adalah probabilitas dari kombinasi masing-masing. Ya. Sehingga semuanya ini, susunan seperti ini, seperti yang applied dalam susunan ini, karena nanti yang lain, begitu X-nya bertambah, susunannya juga bertambah, dan itu akan terpenuhi seperti ini. Ya. Akan terwujud dalam persamaan seperti ini. Jadi total semua probabilitasnya, distribusinya ya, probabilitas distribusinya itu akan sama dengan 1. Ya, seperti yang terwujud di sini. Oh, ini saya ulang lagi. Nah, kadang-kadang menarik ya, kalau namanya probability distribution itu biasanya hanya apa namanya frekuensi dibagi di suatu titik saja, ya. Probabilitas di suatu titik. Tapi kalau probabilitas di suatu area, dari area sekian sampai sekian, misalnya seperti probabilitas dari X itu di antara A dan B, atau dari 0 ke R misalnya, seperti yang diwujudkan di sini, maka kita bisa mewujudkannya nilainya adalah seperti ini. Ya. Jadi kalau yang di depan tadi, ya di sini kita hanya di tunggal. X hanya di 0, atau 1, atau 2, dan seterusnya. Atau N. Kalau di sini, kita mencari probabilitas bukan di satu titik X saja, tapi dari 0 sampai, jadi X itu dari 0 sampai R ya. Jadi kita menulisnya seperti ini. Ya, ini namanya kumulatif ya, kumulasi dari bawah sampai ke nilai tertentu. Nanti kalau sampai di sininya sampai apa namanya X sama dengan 0 sampai sesuai dengan jumlah ini N misalnya, maka hasilnya harusnya sama dengan 1 ya, seperti yang ada di sini. Baik, kita bermain dengan beberapa contoh di sini ya. Jadi di sini diambil suatu contoh probabilitas bahwa seorang pasien sembuh dari suatu penyakit apa? Darah yang jarang ya. Itu sembuhnya ini probabilitasnya itu rendah ya, 0,4 ya. Jika ada 15 orang yang diketahui memiliki penyakit tersebut ya, pertanyaannya adalah
berapa probabilitas paling tidak 10 survive. Ya, yang nomor A. B, 3 sampai 8 survive. Dan C, terakhir exactly 5 survive. Nah, jika kita ingin menghitung berapa yang at least, jadi yang dihitung adalah at least paling sedikit 10. Berarti yang di bawah 10 tidak kita hitung. Jadi yang kita lakukan adalah probabilitas 1 minus P yang di bawah 10 kan pastinya ya. Probabilitas di bawah 10 ini akan mengurangi keseluruhannya. Tuh ya. Nah, kita lihat di sini 1 minus ya X sama dengan 0 sampai 9 dengan masukkan ini. Jadi X-nya itu berapa? Kemudian 15,04 ya. Nah, ini bisa dihitung satu persatu, jadi Anda harus menghitung pada saat B X-nya itu sama dengan 1, dihitung berapa. X sama dengan 0 berapa, X sama dengan 1 berapa, terus dijumlahkan terus sampai 9, X sama dengan 9, kemudian kita jumlahkan hasilnya ini. Sehingga selisihnya ini, jadi kalau ada yang sembuhnya sampai di atas 10, probabilitasnya hanya 3,38%. Nah, kalau yang sembuh di antara 3 dan 8, ya kita menggunakan rumusan ini kan. Kita hitung dulu sampai 8 berapa, terus kita hitung dari X sama dengan 0 sampai 2 kan. Karena 3 kan terlibat di sini. Nah, kita bisa menghitung seperti ini. Tapi bisa juga kalau kita, ini kan berdasarkan table ya. Tapi kalau kita menggunakan yang non-table, kita sebenarnya menghitung satu persatu aja. Kita bisa menghitung satu persatu. Jadi B. Jadi kalau ini kita menghitungnya adalah B, X-nya sama dengan 3. Plus B, X-nya sama dengan 4 sampai 8. Kita jumlahkan, pasti hasilnya sama juga ini. Ya, kita tergantung, kita pakai kumulatif seperti ini. Jadi kumulatif 8 sampai 8 dikurangi kumulatif sampai 2. Hasilnya akan sama dengan kalau kita menjumlahkan satu persatu di setiap poin ya, poin X. Nah, seperti X sama dengan 5, kita melakukannya secara ya satu saja pada saat X sama dengan 5. Kita bisa melakukan akumulasi sampai 5 karena ini tersedia di tabel, dikurangi akumulasi sampai ke 4 ya. Jadi kita bisa menggunakan tabel yang ada di belakang buku itu dan memanfaatkannya untuk perhitungan ini. Tapi yang paling sederhana kalau saya lihat, kalau yang seperti ini saya mendingan pakai menghitung ini langsung kan ya. Baik, lanjut. Ada suatu large chain retailer purchase a certain kind of electronic device from a manufacturer. Ya. Jadi ada suatu retailer yang membeli peralatan elektronik ya dari suatu pabrik, dan secara statistik pabriknya sudah mengatakan bahwa kerusakan dari setiap pengiriman itu kurang lebih 3%. Maka kalau A, inspektor secara random mengambil 20, berapa probabilitas bahwa paling tidak ada satu defektif dari 20 tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, B, anggap bahwa retailer itu menerima 10 shipment dalam suatu bulan, dan inspektor randomly tes 20 device per shipment. Apa probabilitas bahwa 3 will exactly 3 shipments
berisi paling tidak satu defective device among 20 ya yang terpilih dan tested dari pengiriman tersebut. Nah, sekarang kita jawab yang A dulu ya. Maka P ini yang kita ini kan karena at least ya. At least berarti kita menghitungnya X lebih besar atau sama dengan 1 ya. Atau kita bisa menyebutnya 1 minus berarti yang excluded adalah probabilitas di sini. Ya, sama dengan 1 minus ini. Jadi apa yang terjadi? Kita hitung aja yang ini kan. Nah, kita tahu bahwa kalau 0 itu hanya ada satu kemungkinan. Betul kan? Hanya ada satu kemungkinan. Kemudian berarti kombinasi kemungkinannya cuma 1 dikalikan kemungkinan dia rusaknya. Jadi ini adalah kemungkinan tidak rusak kan ya. Ini kemungkinan kerusakan ya. Jadi kalau tidak rusak sama sekali, berarti dia di sini 0, dan 1 minus ini adalah probabilitas dia tidak rusak. Nah, harus dikalikan, dipangkatkan oleh 20, ya 20 minus 0 ya. Ya. Jadi ada paling tidak probabilitasnya sekian untuk mendapatkan bahwa paling tidak one defective item dari ke-20 itu. Nah, sekarang yang kedua, karena ada 10 itu, ya. Sekarang kita balik. Artinya kalau tadi kita menghitung satu kiriman, ya, ada 20 item, maka kita melakukan perhitungan seperti ini. Ya. Nah, sekarang kita balik. Kalau kita kemudian kita ada 10 shipment, ya, kita menghitung 20 device per shipment. Jadi kita tahu dari 20 device ini, dari 20 device ini, kita nggak tahu jumlahnya berapa ini ya. Nah, setiap pengiriman itu, nah ini dia. Kemungkinan ada kesalahan itu terhitung sekian. Hingga ini yang kemudian masuk ke sini, P-nya. Karena kita sekarang tidak bermain pada trialnya kepada masing-masing dari device ya dalam satu pengiriman, tapi kita akan mengamati bahwa ada kemungkinan yang kita nilai sebagai P sama dengan 0.4562 ini sebagai probabilitas ditemukan suatu kerusakan pada setiap pengiriman. Ya kan? Sehingga kalau di sini kita mencoba dari 10 pengiriman di nomor B ini, kita ingin mendeteksi apakah 3 pengiriman tersebut, kita ambil 3 begitu, akan memiliki 3 kerusakan. Ya, masing-masing 3 kerusakan. Ada mengandung kerusakan, kurang lebih seperti itu. Nah, ini kombinasi dari 10 shipment ini kan 10, karena kita selalu ngambil 3 ini ya, 3 contoh shipment ya. Dan masing-masing dari shipment tersebut memiliki probabilitas ini. Pangkatkan 3, dikalikan sisanya, ini tidak ada kerusakan. Yang ini tidak ada kerusakan, pangkatkan 7. Sehingga kita dapatkan di sini, Anda lihat di sini ya, variabelnya juga berbeda. Yang di sini X, karena kita mengukur satu blok shipment. Kalau di sini adalah ada 10 shipment. Jadi kita, ini lebih besar, Y ini. Ya. Jadi shipment ya, blok-blok shipment.
Jadi ada kemungkinan ini. Ya, silakan, mungkin penjelasan saya tidak begitu detail, tapi tolong Anda ulangi lagi nanti ya. Nah, aplikasinya jelas, bahwa ini pasti untuk apa namanya, untuk analisis statistik pada apa kondisi di mana outcomes-nya itu terjadi atas dua nilai logik ya, 0 dan 1. Misalnya di suatu industri kalau kita penilaiannya adalah rusak atau tidak rusak misalnya. Ya kan? Kemudian kalau di kesehatan itu sembuh atau tidak sembuh. Dan masih banyak lagi contohnya yang setiap trialnya itu diwujudkan dalam bentuk logik ya. Nah, tentunya kalau kita punya random variable, kemudian kita punya probability distribution function-nya, kita pasti akan tertarik dengan mencari berapa min dari apa namanya probability distribution function tersebut ya, atau kita simpulkan biasanya dengan mu ya. Kemudian juga kita ingin melihat sebarannya bagaimana dari probability distribution tersebut. Nah, kita di sini rumusnya dari ini ya, dari binomial distribution tersebut. Ini adalah fungsinya, kita dapatkan nilai mu-nya adalah NP dan standar deviasinya adalah NPK ya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan nilai bahwa min-nya itu sama dengan NP. Nah, setiap outcome yang terdiri atas outcome dari random variables yang kita sebut sebagai X itu ditentukan oleh masing-masing outcome dari trials-nya. Kalau ada n trials dari masing-masing random variable outcome, ya misalnya X itu ditentukan oleh ada n trials, ya setiap trial ini kita akan punya probabilitas untuk mendapatkan nilai 1 kan, karena adanya kan 0 dan 1. Dia ada nilai 1 di sini dan kita tahu bahwa probabilitasnya semuanya sama. Ya. Untuk nilai 1 tersebut. Misalnya P. Probabilitas di sini akan sama dengan probabilitas di sini dan akan sama dengan probabilitas di sini. Jadi kalau kita di setiap nilai itu probabilitas trials-nya sebenarnya sama semua. Ya. Probabilitas setiap trials-nya ya di setiap nilai X ini. Jadi kalau kita ini anggap aja nih X-nya banyak ya. Ini tersusun atas ya I1 masing-masing X ini sama dengan I1 plus I2 dan sampai IN kan ya. Yang kemudian X-nya ini akan mempunyai nilai berbeda-beda. Tetapi probabilitasnya adalah sama. Sehingga apa? Kalau kita melakukan averaging terhadap X ini, ya, ini kan ekspektasi terhadap X itu kan sama dengan averaging terhadap X. Itu sama dengan kita melakukan ekspektasi pada I1 terus, I1 di sini, I2 terus. Jadi sama saja kita menjumlahkan ini kan. Ekspektasi dari X itu sama dengan ekspektasi dari I1 ditambah ekspektasi dari I2 dan seterusnya. Masing-masing ekspektasi dari sini itu berapa? P kan ya, karena nilainya 1 kali P kan. Jadi P. Sehingga kalau kita jumlahkan sama dengan NP. Nah, inilah dasar bahwa mu itu sama dengan NP. Kita bisa membuktikan dari apa namanya kondisi ini, nanti Anda bisa membuktikan. Anda bisa membuktikan di sini n-nya berapa, ya n-nya itu berapa? 3 ya. Sedangkan defektifnya berapa nilainya? P-nya berapa? 1/4 ya. Maka kita bisa menyatakan nanti kalau Anda jumlahkan ini ya, maka kita akan dapatkan mu-nya sama dengan 3/4. Ya, kurang lebih seperti itu. Nanti Anda perlu membuktikan sendiri ya. Begitu juga
dengan standar deviasi, ya. Standar deviasi itu kan ini ya. Kalau kita sudah tahu ininya, mu-nya berapa? Masing-masing trials itu memiliki apa namanya standar deviasi masing-masing, ya, yang dinyatakan dengan ini. Di mana EJ kuadrat minus E mu kuadrat. E mu kuadrat itu dinyatakan dengan P kuadrat ini. Ya. Nah, IJ kuadrat apa? IJ kuadrat, ya, di sini di rata-rata kan 0 kuadrat kali Q, karena probabilitasnya Q. Kemudian 1 kuadrat kali P minus P kuadrat. Berapa? Kita akan mendapatkan nilai ini kan, 1 kuadrat P minus P kuadrat. Jadi P kuadrat, ini ada ini. Oh, sorry. Ini berarti sama dengan P minus, ya, P minus P kuadrat kan ya. Berarti P-nya sendiri adalah sama dengan, sorry. Ya, ini dinyatakan dengan ini kan ya. P minus P kuadrat ini menyatakan dengan P dalam kurung 1 minus P kan ya. 1 minus P itu sama dengan Q. Jadi, nah setiap ininya, kalau kita rata-rata, kita ekspektasikan, maka sama dengan jumlahan semuanya, sama. Jadi, standar deviasi dari X itu adalah standar jumlahan dari standar deviasi masing-masing trials-nya itu sendiri. Jadi ada N PQ, maka menjadi sama dengan N PQ. Lanjut. Ya, it is conjecture. Conjecture itu diduga, dicurigai ya, bahwa an impurity exists, jadi suatu ketidakmurnian terjadi pada 30% dari keseluruhan sumur minum dalam suatu daerah rural ya, komunitas rural pedesaan. Untuk mendapatkan some insight ya, penilaian yang lebih menyeluruh tentang problem tersebut, ini tentukan some testing ya. Ini akan, ya, kalau ada di situ di suatu pedesaan ada 1000 keluarga, tidak berarti kita harus mengetes 1000 sumur tersebut kan. Hingga kita cukup menghitungnya dengan 10, tapi sudah ada asumsi dulu. 30% belum tentu benar, tapi kita asumsikan dulu karena dari report dari beberapa orang yang curiga bahwa sumurnya tercemar ya. Kita periksa dengan 10 dulu. Dan kita kemudian dari 10 itu kemudian kita analisis berapa yang ini ya. Dengan binomial distribution, berapa probabilitas bahwa exactly 3 wells have the impurity, assuming that the conjecture is correct. Jadi kalau kita anggap dugaannya 30% itu benar, berapa probabilitas bahwa 3 sumur dari 10 eksperimen tadi, kan kita melakukan 10 eksperimen, itu benar-benar itu. Dan kemudian berapa probabilitas bahwa 3 sumur tercemar atau are impure ya. Kita masukkan saja kalau ini ya, B3 10, ya ini probabilitasnya 0,3 ya. Kita hitung di sini, metodenya ini Anda lihat tabel saja, maka didapatkan, well, kemungkinannya adalah 0,26. Ini. Ya. Jadi, jika lebih dari 3,
maka kita akan mendapatkan berapa? 1 minus, nah ini plugin saja, 3 itu berarti Anda mencari di sininya X sama dengan 0 sampai 3 kan ya. Betul kan? Karena yang termasuk adalah 4 berarti. Jadi ini diambil saja nilainya di sini, 1 dikurangin nilai ini, maka ada kemungkinan bahwa lebih dari 3 itu probabilitasnya adalah 35%. Ya. Nah, ini saya lewatin dulu karena ini menggunakan CVSAF, saya belum menjelaskan tentang CVSAF. CVSAF sendiri ada di chapter 4 sebenarnya, tapi saya belum menjelaskan. Kita lewati. Nah, ini yang bagus. Kita ulangi lagi example 5.4 ya, sebelumnya ya. Kita akan punya asumsi bahwa 30% ya yang ini. 30% yang tercemar. Kalau kemudian kita nyatakan, kita mengukur 10 sumur, dipilih, dan ternyata yang kita dapatkan adalah 6 ternyata adalah tercemar. Apa yang bisa kita nyatakan bahwa asumsi 30% tersebut itu benar atau salah ya. Jadi kita mengatakan seperti ini. Jadi kita diminta untuk membuat suatu pernyataan dalam probabilitas ya. Nah, sekarang coba kita masukkan di sini, kita masih tetap menggunakan 30% di sini. Kemudian kita lihat berapa probabilitas jika X-nya itu didapatkan lebih daripada 6 ya. Ternyata kalau kita menggunakan 30%, kita mendapatkan sekian. Jadi kita hanya 4% di sini dari 10. Artinya tidak mungkin dengan 4% tersebut kita mendapatkan kerusakan 6 yang rusak ya, atau yang tercemar. Jadi artinya apa? Bahwa anggapan bahwa 30% tercemar itu mungkin agak ini ya, mungkin perlu diperbaiki. Artinya mungkin lebih dari 30%, karena kita tidak mungkin mendapatkan 6 sumur itu dari 10 yang dilakukan. Itu 6 tercemar. Karena kalau dari hitungan 30%, harusnya kemungkinannya adalah sangat kecil. Tapi itu ditemukan, artinya ya itu tadi, 30% itu hampir bisa dikatakan salah ya. Jadi ini, bahwa impurity atau kecemaran tersebut mungkin ya lebih dari itu ya. Oke, yang terakhir untuk sesi sekarang, sesi pertama dari bab 5 ya. Kita mendiskusikan tentang multinomial experiment dan multinomial distribution. Jadi berbeda sedikit dengan Bernoulli proses ya, di mana Bernoulli proses itu berbasis pada trials yang isinya itu hanya 0 dan 1. Ya, tidak ada yang lebih. Tidak ada kemungkinan lain. Sedangkan dalam di sini multinomial distribution, setiap trials-nya untuk menentukan suatu outcome random variable itu kemungkinannya bisa banyak. Ya, ada apa namanya? Kemungkinan dari n eksperimen yang kita harapkan. Ya. Nah, tentunya harapannya K itu nilainya adalah ya itu lebih kecil daripada n tentunya. Ya. Ini yang kita sebut multinomial distribution ya. Jadi kita tahu bahwa kalau kita melakukan n trials untuk menentukan suatu random variable, maka
akan terjadi distribusi X1, X2, dan XK dari masing-masing kemulingan tersebut. Dan jumlahnya sama dengan N ya tentunya. Dan masing-masing X1 ini berkorespondensi terhadap probabilitas dari masing-masing ya kejadian tersebut, nilai tersebut, ya nilai itu. Jadi kita bisa menulisnya F X1, X2, kemudian P1, P2 sampai PK, kemudian N. N menentukan jumlah dari trials-nya untuk masing-masing, untuk menentukan di value random variable. Ya. Jadi P1 sampai PK kalau kita jumlahkan itu pasti nilainya sama dengan 1. Ya. Dan tentunya di sini X1 ini adalah jumlah kejadian ya dari setiap probabilitas P1. X2 adalah P2 dan seterusnya. Sehingga seperti yang kita lakukan dengan sewaktu kita mengenerate binomial distribution function, ya pasti kita akan mencoba menyusun, ya karena jumlah yang probabilitasnya dari ya P1 sampai PK itu kejadiannya tidak hanya X1, ini bisa berbeda-beda, ya. Dan ini yang harus kita tuliskan dalam kombinasi ini. Jadi ada berapa kemungkinan saja yang memiliki probabilitas sesuatu itu terjadi, ya. Jadi N N itu jumlah dari total trials-nya ya. Kemudian X1 itu masing-masing kejadiannya, number kejadiannya, dan ini kita susun menjadi suatu nilai kombinasi. Ya. Suatu nilai kombinasi. Oke. Nah, kita tahu nilainya adalah sekian. Dan kemudian kalau kita ingin mencari nilai probability distribution function-nya, maka yang mudah saja. Ini kombinasinya, ya, nilai kombinasinya dikalikan oleh masing-masing kan. X1 adalah setiap kejadiannya. X2 kejadian dalam suatu nilai kejadian ya dari random variable-nya, sorry. Kita dapatkan di sini XA itu sama dengan N, dan ya kan kalau kita jumlahkan semua ini jumlahnya harus sama dengan ini. Sedangkan keseluruhan probabilitasnya itu masih sama dengan 1. Ya. Untuk sementara itu dulu. Nah, ini contoh terakhir ya. Bagaimana kita menggunakan multinomial ya. Ini contohnya adalah suatu bandara udara di mana memiliki 3 runway 1 sampai 3, masing-masing memiliki probabilitas untuk didarati itu adalah ini 2/9, 1/6, 11/18. Kalau ada jumlah maka dia sama dengan berapa? 1 ya. Nah, kemudian diminta untuk menghitung berapa probabilitas bahwa ada 6 pesawat randomly arriving airplane di dalam berapa persen akan menjalani kombinasi seperti ini ya. Untuk runway 1 ada 2 airplanes dan sebagainya. Nah, ini kita masukkan di sini karena ini jumlahnya adalah berapa? 6 kan ya. Ini 2. Jadi ini adalah N-nya itu 6 ya di sini. Jadi kita lihat kan rumusnya tadi ya. Total dari semuanya ini X1 plus X2 sampai XK itu sama dengan N ya. Sedangkan P1 dijumlahkan sampai dengan PK itu sama dengan 1.
Ya, jumlahan ini sama dengan ini sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini, kita plug-in, tinggal kita susun aja dalam sama. Ya, kita dapatkan di sini kurang lebih 0,1127 atau berapa persen ini, 11% ya. Kemungkinan ada kombinasi pendaratan seperti ini. Jadi ketika runway tersebut. Demikian. Terima kasih. Mohon maaf kalau saya agak bertele-tele. Masa puasa tidak bisa clear 100% untuk menjelaskannya. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Anda dalam mendengarkan kelas ini. Semoga bermanfaat dan sampai ketemu di lanjutan dari bab 5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.